Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto Channel. Terima kasih atas kunjungan Anda dan partisipasi Anda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bahasa Inggris kelas 7, especially to be ya, penggunaan to be, am, is, are. Ya, to be ini sangat penting sekali dalam bahasa Inggris ya, auxiliary verb, kata kerja bantu ya. Kita akan memperkenalkan to be ini kepada anak didik kita kelas 7 supaya nanti bahasa Inggrisnya bagus ke depan ya, untuk kelas 8, 9 bahkan sampai senior high school atau SMA sederajat ya, bahkan kuliah juga. Oke, kita lanjut. Iya, to be ya, itu digunakan dalam kalimat nominal ya, kalimat nominal. Dan kalimat nominal itu adalah lawannya verbal ya. Kalau verbal berarti kalimat yang berkata kerja. Kalau yang kalimat nominal biasanya itu diikuti oleh noun, kata benda, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan ya, keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya ya. Coba kita identifikasi ketika kita menyusun kalimat ya, di situ kok diikuti kata benda, kata sifat, atau adverb, berarti kita wajib menggunakan to be ya, dalam bahasa Inggris biasanya seperti itu. Oke, supaya lebih paham berikut akan saya tampilkan. Di situ ada beberapa subjek ya, kata ganti juga beserta pasangannya ya. Kita mulai dari I ya, I ya, saya ya. I itu biasanya menggunakan to be am ya, am, I am atau I'm ya singkatannya. You itu are. Kemudian untuk we juga are, they juga are. Kemudian she ya, ini kita ke orang ketiga tunggal ya, she, he, it ya. She, he, dan it itu menggunakan is ya. Kemudian untuk nama orang tunggal ini bisa diganti, kalau Dona berarti she ya. Ini Dona bisa diganti she, makanya menggunakan is. Kemudian Arga itu kan laki-laki ya, kata gantinya he, menggunakan is, berarti ini juga menggunakan is ya. Kemudian the cat itu binatang tunggal ya, bisa diganti it sehingga to be nya is. Kemudian a book, buku ya, benda tunggal ya, itu menggunakan is, ini bisa diganti it juga. It itu kata ganti untuk benda atau binatang ya. Kemudian the birds, ini lebih dari satu burung-burung ya, ini bisa diganti they sehingga menggunakan are. They menggunakan are, makanya the birds juga menggunakan are. Kemudian some trees ya, beberapa pohon itu juga jamak ya, jamak menggunakan are juga ya. Ini adalah pasangan to be nya ya, untuk simple present ya. Ya, ini perlu diperkenalkan ke anak didik kelas 7 ya. Ini grammar dasar yang sangat penting ya. Oke, we go to the next page. Alright, di situ ada beberapa contoh ya penggunaan dari to be itu sendiri. I tadi kan pasangannya am ya, berarti I am a student ya. Ini a student ini fungsinya sebagai noun, benda ya. Makanya kita menggunakan ini kalimat nominal ya, menggunakan to be ya. Kalau verbal itu nggak menggunakan to be ini ya, kecuali untuk bentuk yang present continuous memang menggunakan to be dan kata kerja bentuk ing ya. Oke, untuk ini saya adalah seorang siswa ya, ini kan benda ini ya.
a student ya. Kemudian you are beautiful, Anda cantik ya, kamu cantik. Kenapa pakai to be? Ya karena ini kata sifat ya. Kemudian to be-nya menggunakan are tadi. You pasangannya dengan are. You are beautiful. Tidak ada you is beautiful atau you am beautiful, nggak ada. Oke. She is in the kitchen. Oke, ini in the kitchen ini adverb ya, adverb of place. Kata keterangan tempat ya. Ini juga kita menggunakan to be ya, karena menyatakan tempat ya. Ini masuk ke kalimat nominal, bukan verbal. She pasangannya is ya. Oke, she is in the kitchen. Dia sedang berada di dapur ya. Alright, Tony and Dini are friends. Ini noun ya. Jadi ini kalimat nominal. Kenapa pakai are? Karena ini orang ketiga jamak ya. Tony and Dini ya. Kan bisa diganti they. Kalau they itu pasangannya are. Kemudian Sidki is smart ya. Sidki bisa diganti he. Kalau he pasangannya is ya. Sidki is smart. Sidki cerdas, pintar, pandai ya. Zahra is a good student. Ya, Zahra adalah siswa yang baik ya. Kalau ini adalah masuk noun ya. Noun walaupun ini ada adjektifnya, kan ini adjektifnya menjelaskan nounnya ini ya. Ya, ini gabungan kata sifat dan kata benda. Ini termasuk kalimat nominal. Zahra kenapa pakai is? Karena she, kalau she itu to be-nya is ya. Zahra is a good student. We are happy. Ini happy ini kata sifat. Kenapa are? Karena we pasangannya are. We are happy. Jangan sampai Anda mengatakan we happy. Itu salah ya secara grammatical. Ya. Dalam bahasa Inggris itu ada aturannya ya. Ada ini kata bantunya are. Jangan langsung we happy ya. I happy, salah ya. We are happy. Kalau I berarti I am happy. Oke, next. The elephants are big. Big itu kata sifat. Kenapa pakai are? Wajib karena ini kalimat nominal. Kenapa pakai are? Karena the elephants itu gajahnya lebih dari satu. Berarti bisa diganti they kan? Kalau they pakainya are. Jelas ya? Baik. The bag is expensive ya. Tas itu mahal. Kenapa pakai is? Karena the bag bisa diganti it ya. Kalau it pakainya is, ini benda tunggal ya. Kemudian they are at home. Mereka berada di rumah. Ini keterangan tempat ya. They pasangannya are. Oke, ini semua adalah kalimat nominal ya. Next. Iya, ini adalah pola umum ya, pattern atau formula. Kalau kita ingin menyusun kalimat ya nominal ya menggunakan to be seperti ini ya. Ada positif, ada negatif, ada interrogative. Kalau positif itu kalimat afirmatif atau kalimat berita ya. Negatif itu kalimat negatif ya. Biasanya ada not-nya. Interrogative itu kalimat tanya ya. Nah, ini ada tandanya, tanda tanya. Baik, rumusnya adalah subject plus to be plus ini ya, diikuti adjective, noun, adverb. Ini bisa salah satu. Kemudian negatif itu sama, cuma tambahin not ya. Kalau interrogative, ingat to be diletakkan di depan, maka ini bisa berarti apakah ya. Kita tidak menggunakan what ya untuk menyatakan apakah gitu ya. Tapi ini interrogative itu jawabannya mesti ya atau tidak, yes or no question. Baik, untuk lebih jelasnya, this is an example ya, the positive, negative, and interrogative sentences. Alright, we start from the positive one. Anto is handsome ya. Anto ganteng. Jangan bilang Anto handsome saja, salah ya, secara grammatical salah. Yang benar Anto is handsome ya, harus ada is-nya. Oke, ini kalimat positif ya, pakai is karena he ya, kata gantinya he itu tadi kan pasangannya is ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya cukup tambahin not saja. Anto is not handsome ya. Anto tidak ganteng ya, tidak cakep, tidak tampan. Oke, kalau kita ingin menyusun kalimat tanya ya, apakah Anto ganteng?
Ya cukup to be-nya ini ya, ini to be diletakkan di depan kalimat, maka artinya apakah ya. Is Anto handsome? Yes he is. No he is not, manakala tidak ya. Kalau iya jawabannya ini ya, short answer. Ya, ini adalah satu contoh. Nanti akan ada exercise atau latihan soal. Okay, we're going to the next page to practice. Ya, di situ ada 5 soal yang harus dilengkapi menggunakan to be ya. Maaf, ini tidak saya tulis, saya jawab secara lisan saja ya. Ini Farah bla bla bla, a police woman ya. Farah adalah seorang polisi wanita. Ini diisi to be ya. To be-nya Farah apa yo? To be-nya siapa tahu? M, is atau R? Yang benar jawabannya adalah is. Kenapa? Karena Farah itu kan bisa diganti she kalau she itu pasangannya dengan apa? Is ya. Jadi Farah is a police woman ya. Kemudian number 2, Dimas and Dodi bla 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 sad. Ya, Dimas dan Dodi sedih ya. Ini harus ada to be-nya. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah are. Kenapa demikian? Karena Dimas and Doni bisa diganti they kan, ini orang ketiga tunggal, apa ketiga jamak ya, lebih dari satu. Kalau orang ketiga tunggal maka he, tapi ini ada 2, berarti they kan. They itu berarti pasangannya apa? Are. Kemudian number 3, we ya, ini jelas ya, we itu berarti orang pertama jamak lebih dari satu. Sayanya ikut ya. Kalau sayanya nggak ikut berarti ini kayak yang nomor 2 itu they ya. Oke, apa kira-kira jawabannya nomor 3 teman-teman semuanya? Untuk nomor 3 itu jawabannya adalah are. Kenapa bisa are? Ya karena we itu pasangan abadinya adalah are. We are in the living room ya. Gak ada we am in the living room atau we is in the living room, gak ada dalam sejarah tata bahasa Inggris ya. Alright, number 4, my cat kucing saya bla 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 not hungry, kucing saya tidak lapar. To be yang tepat adalah is. Kenapa? Karena my cat itu kan tunggal ya, satu bisa diganti it. Kalau it pasangan abadinya adalah is ya, untuk kalimat nominal simple present. Alright, the last number terakhir. Ini adalah interrogative sentence, kalimat tanya. Kira-kira ini diisi to be apa? Kata kuncinya itu they ini ya. Apakah mereka capek, lelah? Berarti jawabannya are. Are they tired? Apakah mereka capek, lelah ya? They pasangannya are ya. Sangat mudah bukan? Jelas sekali. Oke, kita lanjutkan ke the next exercise. Exercise 2. Here we go. We go to number 1 ya. There are some sentences type ya. Sentence types: positive, negative, and interrogative. Maaf, ini tidak akan saya ketik tulis ya. Ini cukup dijawab secara lisan, orally. Okay. We begin from number 1, the positive one ya. The snakes are dangerous. Ular-ular itu berbahaya. Kenapa pakai are? Karena the snakes ya bisa diganti they ya, lebih dari satu ya binatangnya, hewannya. Alright. Kemudian kalimat negatifnya gimana? Ini kan positif ya, diketahui kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya cukup ditambahi apa? Not ya, not ya. Jadi jawaban untuk yang negatif ini adalah the snakes are not dangerous ya. Kalau yang atas itu apa namanya? Ular-ular itu berbahaya. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu berarti the snakes are not dangerous. Oke, kita ke interrogatif ya, kalimat tanya. Gimana ini kalimat tanyanya? Kita cari dulu mana to be-nya. To be-nya adalah are.
Makanya kita menempatkan are ya, itu di depan kalimat ya. Kita bisa menempatkan are di depan kalimat sehingga interrogative sentence-nya adalah are the snakes dangerous? Apakah ular-ular itu berbahaya? Bisa dijawab yes they are ya, atau no they are not ya. Baik, sekarang saatnya kita ke number 2 ya, number 2. Diketahui kalimat tanya dulu ini ya, interrogative ya. Maka jawabannya untuk negative and positive sentences-nya gimana yuk? Kok ini diketahui is Amira a smart girl? Yes, yes. Berarti ini bisa kita jawab yang negatif dulu ya. Berarti cukup to be-nya is itu kita tempatkan ya setelah subjek ya. Subjeknya kan Amira. Berarti Amira is not a smart girl. Amira bukan gadis yang cerdas ya, cukup tambahin not ya. Langkah pertama, Amira ditaruh di depan kalimat, kemudian s nya ditaruh setelah subjek. Setelah Amira itu tambahin not ya. Berarti Amira is not a smart girl. Alright, sekarang yang kalimat positifnya cukup not-nya dihilangkan. Berarti Amira is a smart girl ya. Amira is a smart girl. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini adalah exercise ini harusnya exercise 3 ya. Salah ketik ini. Oke, sekarang kita akan belajar menerjemahkan, translate into English. Ya, number 1, Dina adalah seorang penjahit. Yuk, siapa bisa menerjemahkan? Ini semua adalah kalimat nominal semua ya. Oke, kita ke number 1. Dina adalah seorang penjahit ya. Dina, jawabannya ini ya. Dina is a tailor. Dina, to be-nya adalah is ya. Dina is a tailor. Ya, itu adalah jawabannya. Mohon maaf ini tidak saya ketikkan di sini. Kemudian number 2, Rico tidak di rumah. Berarti bahasa Inggrisnya adalah Rico is not at home ya. Rico menggunakan is karena Rico pronounnya bisa diganti he. Oke, number 3, apakah ayah dan ibu bangga? Ya, ini adalah kalimat tanya ya, interrogative sentence. Bahasa Inggrisnya ayah itu father, ibu mother ya. Berarti karena ini lebih dari satu, ini kan bisa diganti de ya. Apakahnya ini kita menggunakan to be yaitu are. Berarti are father and mother proud? Proud itu kata sifatnya. Apakah ayah dan ibu bangga? Are father and mother proud? Ya, gitu ya jawabannya. Kemudian number 4, mobil-mobil itu berwarna merah ya. Mobil-mobil itu berwarna merah ya. Berarti the cars ada s nya, nggak usah car gitu ya. Dalam bahasa Inggris cukup tambah s kalau jamak ya. The cars are, pakainya are ya, karena lebih dari satu bisa diganti they kan. The cars are red ya. Mobil-mobil itu berwarna merah. Baik, the last number, saya bukan seorang guru. Saya, I kan, I pasangannya am, karena ini berarti negatif, bukan, berarti kita tambahin not ya. Berarti tambah not. I am not a teacher ya. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Saya bukan seorang guru. Nah, mudah ya. Semoga penjelasan-penjelasan yang saya paparkan tadi ya jelas ya. Semoga Anda semua paham. Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel, Almusto channel. Here is my WhatsApp ya. Kemudian this is my blog ya. Di blog ini Anda bisa mendapatkan banyak file ya, materi soal offline dan online ya, secara free, gratis. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.